Saudaraku, ini di halaman 119 ya, membahas tentang salat daim. Salat 5 rupa, rupa yang kelima yaitu salat daim. Salat daim maksudipun gesang. Ing salebetipun enget dateng Gusti Allah. Liyep roh salebetipun dat namung enget mangertos utawi nyoto yen wonten. Anglimputi sedaya kawontenan ugi sliranipun piyambak. Manungsa ingkang sampun daim punika sedaya raosipun, niatipun lan engetanipun sarta sanes-sanesipun dateng Gusti Allah. Ini ya luar biasa, Masya Allah. Jadi salat daim maksudnya adalah hidup di dalam ingat kepada Gusti Allah. Liyep roh di dalam dat hanyalah ini. Mengerti atau nyata dan ada, meliputi semua keadaan, juga keadaan dirinya sendiri. Manusia yang sudah daim itu semua rasanya, niatnya, dan ingatannya serta lain-lainnya itu kepada Allah, kepada Gusti Allah. Sedulure manungsa ingkang mekaten sadaya ibahing sliranipun badan halus miwah badan kasar tansah anyembah dhateng Allah, mubah molah dados panembah. Jadi manusia yang sudah demikian, sudah daim melaksanakan menjalani sholat daim, itu semua gerak badannya, gerak dirinya, badan halus atau badan kasar selalu menyembah kepada Allah. Apapun yang dia lakukan adalah merupakan ibadah, menyembah kepada Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wa ummahati wa ahli baitin nabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Pemirsa channel Supriyo Shagib dimanapun berada, keluargaku, kerabatku, dulur-dulurku semuanya, terutama kerabat Majelis Al-Karomain beserta keluarga semua selalu sehat, selamat, lancar, sejahtera, makmur, bejo, bunga dunia akhirat. Amin. Di video ini saya masih akan membahas tentang Kanjeng Sunan Kalijaga karena saya memang seneng banget membahas kisah beliau. Ini tepat dengan momentum hari ini kita memperingati Isra Mi'raj yang intinya adalah tentang salat. Nah, ini saya menemukan literasi yang menuliskan tentang wejangan salat dari Kanjeng Sunan Kalijaga Raden Syahid. Ada salat 5 waktu, ada juga salat 5 rupa. Kedua-duanya salat 5 waktu dan salat 5 rupa. Kanjeng Sunan Kalijaga Raden Syahid ini wanti-wanti memberikan wejangan kepada anak cucu dan keturunannya. Dari dulu hingga sekarang ini masih banyak yang menjaga salat 5 waktu maupun salat 5 rupa. Saudaraku, salat 5 waktu itu ternyata untuk bukti keislaman kita. Salat 5 rupa adalah untuk bukti keimanan dan keihsanan kita. Jadi Kanjeng Sunan Kalijaga Raden Syahid ini sangat teliti, sangat detail di dalam menjaga salatnya. Baik salat 5 waktu, bahkan juga memberikan wejangan kepada anak cucu keturunannya dan murid-muridnya supaya juga sekaligus menjaga salat 5 rupa. Kita akan bahas pelan-pelan sedikit saja ya, karena bukan keahlian saya. Bidang ini adalah
bidang pekerjaan para guru mursyid thariqah. Yuk kita lihat bagaimana literasinya. Wejangan dari Kanjeng Sunan Kalijaga Raden Syahid ini tentang salat 5 waktu dan salat 5 rupa itu seperti apa. Saudaraku, ini di halaman 118 buku Pustaka Dara Agung itu saya temukan ini catatan ya. Ini pangentikanipun Sunan Kalijaga atau penjelasan Sunan Kalijaga tentang salat. Saya baca dulu nggih. Salat punika hakikatipun inget ing kasantosan. Salat itu hakikatnya adalah ingat akan kekuatan, sempurnanya kekuatan. Kemudian kisah haji punika santoso. Pergi ibadah haji itu adalah bentuk kesentosaan, bentuk kekuatan yang sampurna. Nyepeng dateng iktikadipun poso inggih punika anelukaken nafsu. Berpegang kepada iktikadnya puasa, kesejatiannya puasa adalah menundukkan hawa nafsu. Ini kita lanjut. Kelakuan ingkang sae punika satunggiling ibadah dhateng Gusti Allah. Perbuatan yang baik itu merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Gusti Allah. Umpaminipun contohnya belas dateng tiang ingkang kasangsaran, berbelas kasih kepada orang yang sedang menderita, sedang susah hidupnya. Tresno dateng sesami gesang, mencintai, menyayangi kepada semua makhluk hidup, tidak hanya kepada manusia, semua makhluk hidup. Sesami gesang itu maknanya ya semua makhluk hidup. Lembah manah, lemah lembut, rendah hati, tidak tinggi hati. Ya, lilipur dateng tiang ingkang nembe sisah, menghibur kepada orang yang sedang tertimpa musibah atau kesusahan. Nyukani papadang dateng manahipun tiang ingkang nembe peteng, memberikan pencerahan, nasihat yang mencerahkan, membombong, menyemangati kepada orang yang hatinya sedang susah, sedang gelap, sedang kalut. Sarta sanes-sanesipun kelayan cekak nulung dateng Gusti Allah bab pandamel sae dateng umat Allah dan lain sebagainya. Dengan pendek kata, ringkas, dapat diringkas kata menolong Allah adalah tentang perbuatan baik kepada makhluknya Allah, kepada umatnya Allah. Tuh, ya. Ini kita lanjut. Sarta malih supados tiyang saged mangertos artosipun salat 5 rupi. Kemudian berikutnya supaya orang bisa mengerti arti tentang salat 5 rupa, yaitu 1 salat Jumat, 2 salat haji, 3 salat kusto, 4 salat ismungalim, dan 5 salat daim. Ini juga harus dipegang teguh, dijaga. Samping menjaga salat 5 waktu, yaitu isya, subuh, luhur, dohor ya, asar, maghrib, hingga 5 waktu tidak hutang, genap, dan bisa terbaca Islam. Begitu saudaraku. Dan ini saudaraku, kita mulai membahas tentang salat 5 rupa ya. Ini kita baca dulu teksnya. Dene tegesipun salat satunggal-satunggal mekaten. Adapun makna salat 5 rupa tadi satu persatu adalah sebagai berikut. Nomor 1, salat Jumat anglempakaken sadaya manah sarta sat mukawis kegiatan badan. Nalikanipun tiyang nembe tafakur sarupi kados dening Kresna nalika ing salebeting semedi nutup babahan hawa sanga
ngicalaken poncondriya kadadosaken satunggal ing salebetipun manah tuwin salebetipun dodo punika ingkang kawastanan salat Jumat. Jadi kira-kira bahasa Indonesianya seperti ini, saudara. Salat Jumat pengertiannya adalah mengumpulkan semua hati dan sekalian semua kekuatan badan. Ketika orang sedang tafakur, seperti umpamanya Krishna ketika sedang semedi, menutup semua lubang yang 9, menghilangkan fungsi pendengaran dan penglihatan serta penciuman, dijadikan satu di dalam hati serta di dalam dada. Itulah yang disebut salat Jumat. Nomor loro salat haji, tegesipun angeneraken manahipun boten ewah sakedhia, namung terus meleng dhateng Gusti Allah ing salebeting teleng patos. Dene bedanipun kali salat Jumat inggih punika, salat Jumat punika anglempakaken samudayaning kegiatan ing saranduning badan. Dene salat haji bab ameleng anuju manahipun dhateng Gusti Allah. Jadi kira-kira seperti ini terjemahnya. Salat haji artinya mengarahkan dengan tepat, angeneraken niku mengarahkan dengan tepat hatinya, tidak rubah sedikit pun, tetapi terus memandang kepada Gusti Allah di dalam pusatnya hati. Yang ketiga adalah salat kusta. Salat kusta maksudipun anggeningaken cipta ngantos hening saha bening. Kados dene toya wening ingkang boten ebah. Bilih toya gesang punika bening sarta hening utawi kendel. Lajeng saged katingal samukawis ingkang wonten ing salebeting toya wau. Ing salebeting kaheningan tiyang kedah waskita tegesipun sampun ngantos klintu ambedakaken ingkang sejatos kelayan ingkang boten. Pedamelanipun sukma ingkang mekaten wau mila gawat saha mbebayani awit kedah wiweka sarta wicaksana. Ini salat kusta maksudnya adalah mengheningkan cipta sampai hening serta bening, seperti halnya air bening yang tidak berubah. Adapun air kehidupan itu bening serta hening. Karena hening dan bening, maka sampai-sampai semua yang ada di dalam air itu bisa terlihat di dalam keheningan. Orang harus waspada. Artinya jangan sampai keliru membedakan antara yang sejati dengan yang tidak, membedakan yang hak dan yang batil. Ini pekerjaan sukma. Pekerjaan sukma yang seperti ini gawat serta membahayakan. Oleh karena itu harus direksa, diperhatikan, serta harus bijaksana. Jadi orang untuk bisa melaksanakan salat kusta ini terkait dengan ini harus punya guru pembimbing ya yang bijaksana. Berikutnya salat ismu ngalim. Berikutnya nomor 4 adalah salat ismu ngalim. Salat ismu ngalim maksudipun sampun dados. Yang keempat salat ismu ngalim ya. Maksudnya salat ismu ngalim itu dalam bahasa ringkasnya adalah orang yang mendem, mabuk, tetapi mabuknya adalah ingat, sejatinya ingat, lupa pada dirinya dan sekitar sekelilingnya, tetapi ingat hanya kepada Gusti Allah. Itulah salat ismu ngalim. Saudaraku,
Ini di halaman 119 ya, membahas tentang salat daim. Salat 5 rupa, rupa yang kelima yaitu salat daim. Salat daim maksudipun gesang. Ing salebetipun enget dhateng Gusti Allah. Liyep roh salebetipun dat namung enget. Mangertos utawi nyoto yen wonten. Anglimputi sedaya kawontenan. Ugi sliranipun piyambak. Manungsa ingkang sampun daim punika sedaya raosipun, niatipun lan engetanipun sarta sanes-sanesipun dateng Gusti Allah. Ini ya, luar biasa, Masya Allah. Jadi salat daim maksudnya adalah hidup di dalam ingat kepada Gusti Allah. Ruh di dalam zat hanyalah ingat. Mengerti atau nyata dan ada. Meliputi semua keadaan, juga keadaan dirinya sendiri. Manusia yang sudah daim itu semua rasanya, niatnya, dan ingatannya serta lain-lainnya itu kepada Allah. Insyaallah. Kita lanjut sedikit ya. Manungsa ingkang mekaten sadaya ebahing sliranipun badan alus miwah badan kasar tansah anyembah dhateng Allah, mubah molah dados panembah. Jadi manusia yang sudah demikian, sudah daim melaksanakan menjalani sholat daim, itu semua gerak badannya, gerak dirinya, badan halus atau badan kasar selalu menyembah kepada Allah. Mubah mulah dados panembah. Apapun yang dia lakukan adalah merupakan ibadah, menyembah pada Gusti Allah. Bilih lenggah, wicanten, lampah, ilem, sarta sanes-sanesipun tetep dados salatipun. Ketika sedang duduk, sedang berbicara, sedang berjalan, sedang tidur, dan sedang lain-lainnya, tetap itu menjadi salatnya. Sapunika terang bilih salat daim punika gadah pangertos salat ingkang teguh, boten wonten kendhatipun. Sinaosa namung sapleretan punika pirantos ingkang maha agung lan suci. Pramila saking punika mugi sampun kalimput namung enget dhateng sembahyang 5 wektu, ananging kita ugi sampun ngantos angremehaken saha nacat kawontenanipun sembahyang gangsal wektu. Jadi saudaraku, inilah kunci dari wejangan Kanjeng Sunan Kalijaga Raden Said tentang salat ini ya. Kita jangan sampai hanya terlarut dalam menjaga salat yang 5 waktu, kemudian melupakan salat yang 5 rupa. Tetapi kita juga jangan sampai menyepelekan atau mengabaikan salat yang 5 waktu. Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Karena salat 5 waktu sejatinya adalah sebagai bukti keislaman kita. Salat 5 rupa yaitu salat Jumat, salat haji, salat wusta, salat ismu'alim, dan salat daim tadi sejatinya adalah sebagai bukti akan keimanan dan keihsanan kita. Semoga bermanfaat. Allah ridho memberikan karunia-Nya kepada kita semuanya, memberi taufik dan hidayah dan kekuatan sehingga kita disempurnakan untuk bisa menjaga salat wajib 5 waktu dan juga bisa menjaga salat yang 5 rupa. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sambung doa, saling mendoakan. Mohon maaf, saya hanya sekedar menyampaikan mutiara dari sesepuh leluhur kita, Kanjeng Sunan Kalijaga Raden Said. Ini momentumnya tepat memperingati Isra Mi'raj, yaitu wejangan beliau tentang salat. Beliau sangat menjaga salat 5 waktu dan salat 5 rupa. Dengan pemaparan video ini mudah-mudahan orang tidak lagi bertanya-tanya
meragukan kewalian Kanjeng Sunan Kalijaga Raden Syahid. Wali Allah, wali Allah. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.